Mahasiswa yang 4 tahun kuliah hanya kupu-kupu, kalau istilahnya itu kuliah pulang 4 tahun tahu-tahu lulus. Apa nggak capek Bu 4 tahun berorganisasi? Saya juga aktif di organisasi, suami juga sama, sehingga anak saya otomatis sering mendapatkan diskusi-diskusi kita tentang pentingnya berorganisasi, dan semoga anak saya ya segera mendaftarkan diri di organisasi-organisasi. Pemutakhiran data pemilih tidak lepas dari koordinasi dan sinergi kelembagaan. Apa yang sudah dilakukan KPU Magetan, Bu Nani? Kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini juga sangat sangat terbuka untuk masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukannya kepada kami dalam rangka untuk kita sama-sama menjaga setiap hak pilih warga masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman pemilih. Hari ini Selasa 30 September 2025. Senang sekali kita bersama dapat berjumpa di Cerdas, Cerita Demokrasi Santai Podcast KPU Kabupaten Magetan. Teman pemilih, program prioritas nasional yang dijalankan Komisi Pemilihan Umum sepanjang tahun 2005 diantaranya pendidikan pemilih bagi pemilih pemula, kelompok rentan dan marginal, penguatan dan integrasi sistem informasi kepemiluan, serta pemutakhiran dan pendataan daftar pemilih tetap berkelanjutan. Hari ini kita ketemu narasumber perempuan 3 anak, alumni Hukum Brawijaya, Ibu Nani Yasiro sebagai Kepala Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Magetan. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mas Ki dan juga seluruh teman pemilih di Magetan semuanya. Baik Bu Nani, sebelum kita masuk ke dialog utama, kita intermezzo dulu. Bisa diperkenalkan batik yang sedang kita pakai ini Bu? Oh iya, hari ini kita pakai batik Ciprat Simbatan. Kalau tidak salah namanya, memang berasal dari tempat di mana batik ini dibuat. Jadi ceritanya batik Simbatan ini adalah batik yang dikerjakan oleh para pengrajin batik yang mengkaryakan teman-teman difabel. Jadi hari ini memang kami sengaja merepresentasikan pemilu yang inklusif dari penggunaan batik yang digunakan oleh teman-teman yang difabel. Semoga ini bisa menjadi semangat dan juga penguatan mereka untuk tetap berkarya. Baik, kami akan mencoba menyapa teman-teman insan istimewa dari karya jenengan. Kita pakai, mohon izin teman-teman disabilitas dari tunanetra Desa Simbatan, Kecamatan Nguntornadi, Kabupaten Magetan. Kami apresiasi, juga terima kasih sepanjang pemilu teman-teman disabilitas dari tunanetra, tunadaksa turut mensukseskan hajatan pemilu dan pilkada di tahun kemarin. Baik teman pemilih, kita berbincang santai dulu sebelum masuk ke materi utama. Baik Ibu Nani, saya coba mencuil kalimat Presiden pertama kita, Bung Karno. Aku lebih suka pemuda-pemudi yang hobi ngopi sambil diskusi membahas negeri ini daripada pemuda-pemudi yang kutu buku tapi mementingkan diri sendiri. Kita tahu beberapa tahun terakhir ini Magetan walaupun kota kecil tetapi dengan semangat pendidikan yang tinggi, ada beberapa kampus negeri yang perwakilannya ada di Magetan. Tentu ini berdampak pada banyaknya mahasiswa yang ada di Kabupaten Magetan. Penting bagi kita untuk memberi inspirasi Bu Nani. Selain rajin berdiskusi, Bu Nani ini juga kutu buku. Mungkin ada pesan-pesan kenapa sih Bu mahasiswa harus suka berdiskusi, berorganisasi dibanding dengan mahasiswa yang 4 tahun kuliah hanya kupu-kupu, kalau istilahnya itu kuliah pulang 4 tahun tahu-tahu lulus. Apa nggak capek Bu 4 tahun berorganisasi? Kita bicara Ibu Nani puluhan tahun yang lalu waktu muda Ibu. Bisa berbagi monggo Bu. Iya.
berbicara kenapa mahasiswa harus berorganisasi, yang saya pegang itu selama ini bahwa menjadi muda itu cuma sekali. Untuk itu menjadi muda harus berisi dan bergizi. Berisi berarti para generasi muda mengisi hari-harinya dengan adab dan pengetahuan yang semaksimal mungkin yang bisa diusahakan. Kemudian bergizi, dia juga mampu mengeksplor aura dan semangat kemudaan dengan hal-hal yang positif. Salah satunya adalah dengan terus berorganisasi. Mengapa berorganisasi? Karena pada akhirnya ketika kita sudah mengenyam pendidikan, kita akan menghadapi dunia dewasa yang sesungguhnya. Nah, dunia dewasa yang sesungguhnya itu kan bekerja. Nah, berorganisasi sangat berperan banyak untuk menempa kita untuk siap dalam dunia nyata nanti. Karena dalam berorganisasi paling tidak nanti mahasiswa itu memperoleh 4 aspek lah. Satu itu mengembangkan aspek soft skill tentang kepemimpinan, manajerial waktu, komunikasi, dan lain sebagainya. Kemudian aspek membangun jaringan, kemampuan berkomunikasi, lobbying, dan lain sebagainya itu di organisasi kita otomatis akan tertempa. Kemudian aspek penguatan untuk kemampuan dalam membangun atau membuat CV, kurikulum vitae, karena pengalaman organisasi akan menjadi bagian yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan ataupun tempat kerja untuk bisa memberikan nilai yang lebih pada para pelamar gitu. Jadi menurut saya organisasi selain mendapatkan tadi itu 3 aspek, satu lagi yang paling penting bahwa dalam berorganisasi kita otomatis itu akan tertempa untuk dapat menemukan jati diri kita. Sehingga kita memiliki kemampuan untuk membranding atau memberikan nilai pada diri kita sendiri untuk kemudian dengan istilahnya kita jual kepada dunia kerja nanti. Jadi kalau masa muda yang cuma sekali ini hanya dipakai kuliah pulang menjadi mahasiswa kupu, saya rasa itu eman banget, sia-sia banget gitu. Jadi hal-hal ini yang memang saya yakini dan kemudian saya tularkan kepada anak saya. Anak saya pun kami doktrin karena saya dan suami kebetulan sama-sama aktivis ketika remaja. Bahkan saya mulai SD sudah ikut di IPPNU. Ya, kemudian di pondok pesantren itu juga ikut dalam kegiatan organisasi daerah dan juga organisasi di sekolah. Kemudian kuliah saya juga aktif di organisasi, suami juga sama, sehingga anak saya otomatis sering mendapatkan diskusi-diskusi kita tentang pentingnya berorganisasi, dan semoga anak saya ya segera mendaftarkan diri di organisasi-organisasi kampusnya karena memang dia sekarang masih menjadi maba. Baik, Ibu, di berorganisasi itu terkadang ada gesekan. Itu positif atau negatif, Ibu? Ada perbedaan dalam pandangan di kalangan teman-teman muda di kampus? Ya, artinya tidak hanya di organisasi ya, sepanjang kita hidup pasti kita akan menemukan gesekan karena kita memang bersama-sama. Manusia itu memang mengusahakan kemerdekaan, tapi kemerdekaan manusia hanya sebentang tangan kita. Karena selanjutnya akan ada tangan orang lain. Sehingga ketika kita menemukan suatu kondisi, ketika kita memang bergesekan, yang harus kita lakukan ya hadapi saja. Karena hidup itu sesungguhnya kita menangis, tertawa, jatuh, terluka, sembuh, dan itu berulang kembali. Baik, salah satu yang saya baca juga kemampuan Bu Nani dalam mengambil keputusan di persimpangan jalan itu berarti terasa juga ya Bu di organisasi. Insya Allah demikian, karena di organisasi ini kan berisi banyak kepala, tentu kita tidak bisa membuat orang itu seia sekata selalu dengan apa yang kita pikirkan. Paling tidak di organisasi kita juga tertempa untuk bagaimana ketika kita berada di persimpangan jalan tidak hanya memutuskan, tapi juga siap dan berani menanggung segala risiko yang telah diambilnya.
Saya rasa gitu. Baik Bu Nani, coba kita sambungkan dengan pertanyaan berikutnya ya. Di pemilu kemarin, termasuk pemilu dan pilkada, hari H itu kita membutuhkan sekitar 14.048 KPPS untuk pemilunya. Untuk pilkadanya separuh dari angka itu. Juga ada 90 PPK, 705 PPS. Dari data ini, Ibu memutuskan anak-anak muda untuk bisa bergabung bersama kita. Bisa diceritakan background kenapa anak muda diberikan tempat untuk penyelenggaraan pemilu di tahun kemarin, Bu? Baik, Mas Ki, jadi di DPT Pilkada kemarin sebanyak 530.000 pemilih, 630 pemilih itu 46,19%-nya diisi oleh para generasi muda. Terdiri dari Gen Z atau yang kita biasa sebut Gen Z sebanyak 18,74% dan generasi milenial sebanyak 27,74%. Nah, ini tentunya menjadi sangat relevan ketika para penyelenggara kita ini adalah bagian dari representasi wajah pemilih di DPT Pilkada Magetan kemarin. Selain itu, tidak hanya sekedar sebagai sebuah representasi wajah pemilih, melibatkan atau pelibatan generasi muda adalah sebuah kebutuhan. Mengingat perkembangan zaman bahwa penyelenggaraan pemilu maupun pilkada selalu berkelindan dengan apa yang namanya teknologi dan informasi. Sedangkan para generasi muda ini kan hidup dan tumbuh bersama teknologi dan informasi. Sehingga otomatis para generasi muda ini memiliki kecakapan, literasi, pengetahuan yang cukup terhadap teknologi dan informasi. Ini yang memang kita butuhkan untuk kerja-kerja penyelenggaraan pemilu dan pilkada ini lebih efektif, efisien, dan juga akurat. Karena mereka memang terampil di bidangnya gitu, Mas Ki. Sehingga saya rasa pelibatan generasi muda memang sebuah kebutuhan. Karena memang perkembangan zaman mengharuskan kita ada regenerasi juga ya. KPU sebagai lembaga yang meregenerasikan kepemimpinan, maka melalui para penyelenggara ad hoc, kita juga meregenerasikan juga tampuk estafet yang namanya bukan kebisaan, apa ya istilahnya, mesti memiliki keterampilan untuk menyelenggarakan pemilu dan pemilihan tidak lagi dikuasai oleh orang-orang yang sudah tua, tapi sudah saatnya anak-anak generasi muda ini mengemban amanah untuk juga nanti ke depannya bisa menjadi penyelenggara-penyelenggara pemilu, tidak hanya ad hoc, tapi juga nanti bisa naik menjadi penyelenggara di kabupaten, provinsi, maupun ke nasional tentunya. Baik, teman pemilih, Bu Nani Yasiroh ini adalah anggota KPU 2 periode. Tadi telah disampaikan bahwa beliau pun sudah mempersiapkan anak-anak muda tidak di atas kertas, tapi langsung direkrut kala pemilu pilkada kemarin. Tentu ini kalimat yang perlu garis bawahi tadi adalah merekrut anak muda adalah suatu kebutuhan bagi penguatan kelembagaan. Baik Bu Nani, ada quote tokoh yang menginspirasi, rekomendasi buku atau cuplikan bait lagu yang menginspirasi perjalanan Bu Nani? Oke. Kalau buku itu saya agak berubah-berubah, Mas Ki. Zaman SMA saya suka buku serisnya MH Ainun Najib. Jadi kalau istirahat dulu waktu di aliyah, kalau saya kan aliyah, itu saya sering ke perpus dulu untuk pinjem bukunya MH Ainun Najib, mulai dari Secangkir Kopi Pahit sampai berderet-deret itu sampai insya Allah sudah khatam. Kemudian pesan dari buku itu apa, Bu? Peka pada kondisi sosial dan lantang untuk kita menyuarakan, karena keberanian dan ketakutan itu menular. Menular, Ibu, virusnya. Iya, maka kalau kita memiliki kemampuan untuk bisa menularkan hal-hal yang baik, maka lakukan.
gitu. Kemudian zaman kuliah saya, karena memang zaman saya kuliah itu zaman-zaman pergerakan reformasi, Mas Ki. Jadi iya, hal-hal itu yang akhirnya mempengaruhi bacaan saya. Saya suka Che Guevara, Tan Malaka, gaya-gayanya begitu zaman dulu ya, kayak sok-sok pergerakan gitu, Mas Ki. Saya yang situasi mengharuskan kala itu ya, Bu. Iya, mungkin kayak gitu ya. Aura vibes-nya memang pada saat itu buku-buku yang dianggap keren itu kayak gitu. Saya terakhir itu zaman itu baca catatan seorang demonstran tentang Suhoki, tentang buah pikirnya, semangatnya dan lain sebagainya. Itu bagi saya keren banget sampai saya jatuh cinta sama lagunya Dona Dona Dona. Dona Dona Dona. Kemudian sekarang sudah 40 tahun ke atas, ini 40 plus, saya suka buku yang ringan-ringan, Mas Ki. Saya suka yang paling memorable itu buku Out of the Truck Box, karyanya Mas Iqbal Aji Daryono, pegiat Facebook, tapi keren karena di buku itu inspiratif, relate dengan kehidupan kita sehari-hari, nggak terlalu yang ke awang-awang atau terlalu tinggi gitu ya, namun penuh dengan gambaran seorang Iqbal Aji Daryono yang sangat peka terhadap hal-hal politik sosial yang terjadi di negara Indonesia, namun disajikan dengan cara yang sangat jenaka sehingga nggak ada itu membaca buku tanpa tertawa. Itu bagi saya seperti relaksasi. Relaksasi. Iya. Tapi kalau quote, saya sampai hari ini masih suka dengan hidup yang tidak dipertaruhkan, tidak akan pernah dimenangkan. Sultan Syahrir. Sultan Syahrir. Ya. Baik Ibu, tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab, penggalan lagu yang sampai sekarang masih teringat. Lagu judul atau penyanyi yang itu menginspirasi anak-anak muda sampai hari ini. Atau untuk Ibu Nani sendiri? Ya, saya suka itu tadi. Dona Dona Dona. Dona Dona Dona. Karena di lagu itu kita bisa mengambil sikap bahwa sesungguhnya ya kalau kita ngomongin ngurusin pendapat orang terus itu ya memang kita tidak akan pernah bisa kuat atau tidak akan pernah bisa beranjak dari hal apapun. Untuk itu lagu ini lagu semangat bahwa jika kamu memang ingin terbang lebih tinggi maka kamu harus belajar mengepakkan sayap lebih keras lagi gitu. Baik teman pemilih, demikian tadi dialog pembuka di kesempatan podcast Cerdas di siang hari ini. Di sesi berikutnya kita akan masuk ke materi data pemilih bersama perempuan alumni Hukum Brawijaya ini. Teman pemilih, terima kasih masih membersamai kami di podcast KPU Kabupaten Magetan, Cerdas Cerita Demokrasi Santai bersama anggota KPU Kabupaten Magetan, Ibu Nani Yasiro. Baik Ibu Nani, di minggu-minggu ini ada hashtag yang trending yaitu PDPB dan Coktas. Ya. Apa itu Bu? Mohon penjelasannya Bu. Iya, ya memang yang lagi happening di KPU di seluruh Indonesia adalah kegiatan PDPB, yaitu pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Nah, kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah kita sebagaimana amanat Undang-Undang Pemilu maupun Pilkada diwajibkan untuk terus memperbarui data pemilih yang sudah ditetapkan pada pemilu atau pilkada yang lalu. Tentunya tujuannya adalah untuk menyajikan data yang paling update dalam rangka untuk mempersiapkan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada selanjutnya. Nah, bagian dari kegiatan PDPB ini, kita salah satunya adalah mengadakan Coktas. Coktas itu juga kepanjangan, jadi lucu ya, memang Coktas ini kepanjangan dari kepanjangan. Kepanjangan dari kepanjangan. Coktas adalah coklit terbatas. Coklit sendiri mungkin pemilih Magetan sudah familiar ya Mas. Familiar, ya. Coklit adalah pencocokan dan penelitian data pemilih. Nah, kalau Coktas, pencocokan dan penelitian data pemilihnya dilakukan secara terbatas. Mengapa kok terbatas? Karena yang pertama memang kegiatan ini tidak dilakukan dalam tahapan pemilu atau pilkada. Jadi ini di luar kegiatan pemilu atau pilkada, terbatas pada pemilih-pemilih tertentu yang memang memiliki kebutuhan untuk dilakukan validasi secara langsung
Dan terbatas pula dilakukan hanya oleh anggota dari KPU dan juga jajaran sekretariatnya. Turun gunung itu ya, Bu? Iya, turun gunung istilahnya, mengingat bahwa di luar tahapan KPU di seluruh Indonesia memang tidak memiliki Pantarlih sebagai petugas untuk melakukan pencocokan dan penelitian data pemilih. Jadi Coktas itu ya memang terbatas, tertentu, tidak meliputi semua atau seluruh warga masyarakat Magetan yang memenuhi syarat untuk didaftarkan menjadi di daftar pemilih gitu. Di tertulisnya ada pemilih yang berusia 100 tahun, Bu. Apa itu secara faktual juga terverifikasi, Bu? Kalau berbicara tentang pemilih yang berusia 100 tahun, berarti kita mendasarkannya pada DPT di Pilkada 2024. Nah, pemilih berusia 100 tahun ini pada masa Pilkada 2024 telah diverifikasi secara langsung oleh petugas Pantarlih, petugas kita secara door to door. Kemudian setelah pilkada ini, kita lakukan verifikasi kembali. Untuk apa? Untuk updating lagi. Apakah pemilih-pemilih yang sudah ditetapkan, sudah divalidasi, kemudian sudah dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dan juga bertahap sampai ditetapkan menjadi DPT. Sampai sekarang ini, setelah selesai pilkada, apakah mereka masih hidup atau sudah meninggal. Kepentingannya adalah jika memang masih hidup, maka akan tetap kami jaga mereka berada dalam daftar pemilih kita. Jika sudah meninggal, maka harus kita hapus dari daftar pemilih. Baik Ibu, di era digital ini birokrasi yang diharapkan masyarakat adalah responsif dan cepat. Betul. Seperti kita pesan makan di aplikasi, mau berpergian kita bisa lewat aplikasi, begitu mudahnya. Okay. Nah, apa yang ditawarkan data terhadap birokrasi yang responsif dan cepat ini? Okay. Yang pertama, bahwa masyarakat Magetan khususnya dan seluruh Indonesia dapat mengakses informasi tentang data pemilih mereka melalui cek DPT online.kpu.go.id. Yang pertama itu, dan yang kedua bahwa kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini juga sangat responsif, sangat terbuka untuk masyarakat dapat memberikan tanggapan dan masukannya kepada kami dalam rangka untuk kita sama-sama menjaga setiap hak pilih warga masyarakat untuk dapat kita mutakhirkan. Dan insya Allah KPU Magetan responsif karena setiap laporan datang insya Allah dalam waktu 1 kali 24 jam akan kami tindak lanjuti. Termasuk yang usia 17 purnawirawan TNI Polri itu bisa, Ibu? Bisa. Jadi bagi warga Magetan yang merasa belum terdaftar dalam DPT, maka bisa mengajukan diri, melaporkan dirinya dengan mengajukan masukan dan tanggapan kepada KPU Kabupaten Magetan, datang ke kantor kami, atau bisa melalui helpdesk kami. Pemutakhiran data pemilih tidak lepas dari koordinasi dan sinergi kelembagaan. Apa yang sudah dilakukan KPU Magetan, Bu Nani? Iya, sebagaimana arahan dari KPU RI dan juga amanat dari PKPU 1 tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, untuk melaksanakan PDPB, maka kami harus berkoordinasi dengan beberapa stakeholder dalam rangka memperkaya hasanah pemutakhiran data pemilih berkelanjutan ini. Kami yang pertama sudah berkoordinasi dengan mitra strategis kami, yaitu Disduk Capil, di mana kami kemarin melakukan koordinasi terhadap pemilih yang perlu dilakukan oleh validasinya melalui Disduk Capil Kabupaten Magetan. Sebagai contoh, kemarin ada pemilih yang tertandai NIK-nya sama, Mas Ki. Sama. Oke. Tapi berbeda orang. Nah, terhadap kasus seperti ini, kami mintakan validasinya kepada Disduk Capil. Sebenarnya NIK-nya ini punya siapa, gitu. Akhirnya kita mendapatkan jawaban. Alhamdulillah, Disduk Capil sangat responsif, dapat memberikan jawaban. Oh, ternyata NIK-nya miliknya di luar Kabupaten Magetan. Maka yang di Kabupaten Magetan NIK-nya harusnya ini. Maka itu yang kami lakukan pemutakhiran.
dengan melakukan ubah variabel NIK-nya, Mas Ki, sesuai dengan data yang disampaikan oleh Disdukcapil. Selain Disdukcapil, kami juga melakukan koordinasi dengan Kodim, Polres dalam rangka untuk mendapatkan data anggota yang baru maupun anggota yang sudah purna. Juga dengan mitra kita tercinta Bawaslu Magetan, di mana melalui Bawaslu kita juga banyak mendapatkan saran perbaikan terhadap data yang sudah kita lakukan rekapitulasi, dan ini insya Allah memperkaya kegiatan pemutakhiran data pemilih kita. Juga kami sudah berkoordinasi dengan Rutan kelas 2B Magetan dan juga Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro, mengingat di Pilkada 2024 didirikan TPS Loksus di 2 tempat tadi, sehingga menjadi penting bagi kita untuk mendapatkan update data pemilih yang sebelumnya mereka terdaftar dalam DPT Loksus di Rutan kelas 2B Magetan maupun di Pondok Pesantren Al-Fatah Temboro. Dan terakhir, kami juga melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial dalam rangka untuk menyamakan data, persepsi, semangat terhadap data-data pemilih yang berkebutuhan khusus, supaya apa yang diupayakan oleh KPU, fasilitasi yang memang harus mereka dapatkan itu dapat terselenggara dengan baik dan maksimal. Gitu. Baik Ibu, selaku Kepala Divisi Perencanaan dan Data, tentunya pendataan ini berkelanjutan. Harapan Ibu selaku Kadif bagaimana, Bu? Kami, tim kerja kami di KPU tentunya berharap bahwa semakin akuratnya data pemilih, semakin update, semakin mutakhir, semakin komprehensif data pemilih, maka akan menjadi pintu gerbang dari kesuksesan penyelenggaraan pemilu maupun pilkada selanjutnya. Mengingat data pemilih ini menjadi acuan untuk beberapa tahapan atau penyelenggaraan pemilu maupun pilkada. Contohnya adalah untuk pemetaan arah sosialisasi, kemudian juga menjadi dasar bagi penetapan beberapa logistik. Untuk itu, dengan data yang lebih baik dan berkualitas ini, kami berharap persoalan-persoalan yang terjadi, yang biasa kita hadapi di penyelenggaraan pemilu atau pilkada dapat kita minimalisir. Dan harapan saya yang paling besar lagi adalah bahwa untuk menjaga daftar pemilih ini menjadi lebih berkualitas, tidak hanya menjadi tugas KPU sebagai penyelenggara, tapi mohon dukungan juga dari masyarakat untuk lebih banyak aktif terlibat dalam menjaga hak konstitusi setiap warga. Karena KPU hanya penyelenggara yang akan mendata, namun sesungguhnya pemilik dari hak konstitusi itu sendiri adalah warga masyarakat. Sehingga kami mohon masyarakat Magetan untuk tetap update melihat pemutakhiran data pemilih melalui cekdptonline.go.kpu.id. Baik Bu Nani, di pemilu dan pilkada tahun kemarin banyak sekali kontribusi pihak terkait membantu mensukseskan kita. Tadi kita sampaikan di pemilu itu 14.048 KPPS. Terus ada badan IGOP di kecamatan dan desa yang mungkin sedang menyaksikan. Bisa Ibu sampaikan dan sapa atas kontribusi beliau di beberapa tahun kemarin. Iya, sebagaimana yang disampaikan Mas Ki, bahwa penyelenggaraan pemilu kemarin ini kita banyak melibatkan tenaga ad hoc atau penyelenggara di tingkatan bawah. Saya sangat paham dan tahu betul bahwa orang-orang yang terlibat menjadi penyelenggara itu banyak yang mereka itu ada beberapa, terutama KPPS Mas Ki, itu ada yang pegawai BUMN, ada yang kepala sekolah, ada yang guru, ada yang mahasiswa, ibu rumah tangga. Keterlibatan mereka menjadi penyelenggara di tingkat ad hoc, kalau bukan terpanggil karena untuk nusa dan bangsa, apalagi mengingat beban kerja dan juga resikonya tidak sepele. Untuk itu, saya pribadi dan KPU Kabupaten Magetan menyampaikan ribuan terima kasih dan juga apresiasi yang setinggi-tingginya atas keterlibatan teman-teman penyelenggara ad hoc, mulai dari
Pantarlih, PPS, PPK, dan KPPS. Dari keterlibatan mereka semua ini meyakinkan diri saya bahwa nilai dasar budaya bangsa Indonesia yang namanya gotong royong itu ternyata bukan isapan jempol belaka. Dan masih ada ya Bu? Dan masih ada. Untuk itu saya optimis bahwa sampai kapanpun Indonesia akan tetap bersatu dan baik-baik saja. Satu lagi, Mas Ki. Monggo ditambahkan Bu Nani. Beberapa hal ya yang terjadi di selama kita bersinergi dengan teman-teman ad hoc itu, bagi saya ini tidak hanya sekedar hubungan kerja, tapi lebih dari itu sesungguhnya hubungan yang terjalin antara KPU dengan badan ad hoc adalah hubungan kekeluargaan. Saya adalah mantan penyelenggara ad hoc, sampai hari ini saya juga masih punya grup WA dari para penyelenggara ad hoc zaman dulu, zaman tahun 2018. Di sana kami tetap menyapa, kami juga tetap seduluran. Untuk itu, yang pertama, karena kemarin kami juga mendapatkan berita duka, saya ingin menyampaikan duka cita yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya PPK kita di Kecamatan Parang, namanya Mas Anwar. Ini anak muda yang luar biasa, anak muda yang mau menerima masukan, yang semangat belajarnya tinggi, namun Allah mungkin lebih mencintainya, sehingga kemarin hari Sabtu kalau tidak salah beliau telah meninggal dunia karena sakit. Kami mengucapkan duka cita yang sedalam-dalamnya. Semoga Mas Anwar diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, husnul khotimah, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, ketabahan untuk menjalani ini semuanya. Gitu Mas. Baik Bu Nani, durasi waktu podcast kita sudah melebihi durasi lagu X-String dan Novemberina Guns N' Roses. Mungkin akan kita lanjutkan di kesempatan lain. Tentunya teman pemilih, ke depan beberapa narasumber yang memiliki nilai-nilai demokrasi mungkin akan kita hadirkan di sini. Terima kasih. Demikian podcast dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.